Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim dari kelas 22A1 NIM 221F10133, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro Jember. Kali ini saya akan membahas materi tentang pelayanan khusus bagi anak disabilitas netra sebagai bahan pengumpulan tugas UAS semester 1 dengan dosen pembimbing Ibu Sugihartati SPD MPD. Pelayanan khusus bagi anak disabilitas netra. Bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan netra, baik total ataupun low vision, sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Organization for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. 1. Selalu gunakan nama. Selalu menggunakan nama saat berinteraksi dengan anak tunanetra. Cara ini akan memberitahu kepada mereka bahwa kita sedang berbicara dengan mereka. Misalnya, "Hai Ali, ini Pak Nur Rohim," dan suruhlah teman-teman sekelas menirukan hal yang sama. 2. Gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata yang seperti lihat dan lihat ini. Sama seperti mereka yang terlihat, kata-kata ini harus menjadi kata-kata harus menjadi bagian dari kosakata siswa buta untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat, apakah menggunakan sentuhan, membawa hal-hal dekat atau dalam percakapan normal seperti katakan sampai jumpa nanti ya. 3. Jangan memberikan isyarat atau verbal isyarat secara verbal saat menulis di papan tulis. Selalu ungkapkan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu, sehingga siswa tunanetra dapat mengikuti dan gunakan konsep
posesional dan terarah seperti di atas, di bawah, di depan, di belakang, dan lain-lain. Jadi, gunakanlah kalimat deskriptif seperti bola di samping pintu, alih-alih bola di sebelah sana, karena siswa tunanetra tidak dapat melihatnya. 4. Hindari bertanya apakah seorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya apakah seorang siswa dapat melihat. Hindari pertanyaan ini kepada anak tunanetra. Bisakah Anda melihat ini? Seperti mereka bisa melihat hal ini, tapi gantilah dengan pertanyaan, dapatkah Anda menemukan atau melihat beberapa bagian benda ini lebih detail? 5. Tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukkan siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela. Tempat duduk menghadap sumber cahaya atau matahari dan jendela, idealnya di belakang mereka. 6. Kontras. Gunakan warna-warna yang kontras untuk semua hal. Dengan konsep berani, besar, dan sederhana. Gunakanlah bola terang dan kontras dengan lantai dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna. Warna-warna yang kontras biasanya kuning, yang ketujuh, ikuti pemimpin. Saat anak mengantri, latihkanlah anak untuk mengarahkan perhatiannya kepada teman di depannya untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan, misalnya berhenti, berjalan lurus, berputar, dan lain-lain. Selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Yang kedelapan, jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi pemandu bagi siswa yang tunanetra dan duduk di bangku prasekolah, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegang. Kita tidak memegangnya kecuali untuk keselamatannya.
Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita. Dan mereka yang dominan memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Yang ke-9, keamanan pertama. Pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan lorong. Gunakan batas seperti kerucut atau penggaris sebagai latihan orientasi, mobilitas, dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang ke-10, penerimaan guru pada siswa tunanetra. Seorang guru harus memberikan penerimaan diri kepada siswa yang tunanetra. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri murid yang mengalami ketunanetraan. Penerimaan diri seorang guru yang profesional kepada murid yang berkebutuhan khusus berdampak positif bagi anak tunanetra itu sendiri, karena seorang guru adalah suri tauladan bagi semua murid-muridnya, sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama untuk penerimaan kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Langkah pertama yang harus kita perbuat sebelum pembelajaran adalah kita memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas. Dibutuhkan hal-hal yang konkret dalam segala hal, karena 80% apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam belajar dalam segala hal. Ada beberapa hal pelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan. Misalnya, apa artinya tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jangkung, pohon yang tinggi, atau bangunan tinggi yang belum pernah dilihatnya. Misalnya juga melihat langit yang biru. Oleh karena itu, guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan konsep dasar seperti putaran. Misalnya, anak tunanetra diajarkan bahwa koin bulat, bola bulat, dan ban bulat. Ini adalah beberapa objek yang bulat walaupun
mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami kebulatan itu berlaku bagi semua benda, karena masing-masing benda memiliki ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebundaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seorang anak dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaannya, apakah bangunan itu akan menjadi bangunan satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi, cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik miring segitiga terbalik miring hanya dengan membayangkan konsep ini, dan konsep ini diperluas dengan dan digunakan untuk mengajar yang lain. Jadi piramida itu dibangun dari bawah ke atas. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. 1. Berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua. 2. Siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu, berilah kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda, atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. 3. Berikanlah jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas, dan biarkan siswa untuk mengenali tata letak ruang kelas. 4. Berikanlah waktu yang intensif untuk anak hambatan visual untuk memahami pelajaran secara individu. Misalnya, bagaimana dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain jika mereka berada di kelas reguler. Dan siswa reguler beri kegiatan yang menarik sehingga aktivitas kita ketika memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. 5. Mintalah siswa untuk menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan
adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita, itu akan menjadi lebih mudah untuk dijelaskan. 6. Pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang dia lihat. 7. Beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba, akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu adalah suatu ancaman atau kejutan. 8. Perlu diingat bahwasanya sekitar dari 70% komunikasi adalah non-verbal, sedangkan siswa hambatan visual tidak melihat ekspresi wajah seorang guru ataupun apa yang dikenakan guru, apalagi apa yang dijelaskan guru. Untuk itulah pentingnya kita memvisualisasikan dan menjelaskan situasi yang terjadi dengan cara verbal. 9. Gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar. Hal ini akan memberikan keuntungan pada kita sendiri maupun pada anak hambatan visual. Kita akan dapat mendengarkan kembali suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari mengenali suara Anda, dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda sampaikan. 10. Selalu perkenalkan diri Anda maupun siapa saja yang ada di lingkungan sekolah, karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengidentifikasi suara, mengenali suaranya. Terus hilangkanlah kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan siapa aku, karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu. Seperti ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda, dan Anda lupa siapa mereka. 11. Saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya dalam kelas ada banyak suara dan mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual.
12. Pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual, supaya anak hambatan visual tersebut dapat mengenali teman-temannya satu persatu dan dapat membantu untuk mendapatkan teman. 13. Latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian yang positif dan tentang dirinya, dan tidak menggunakan kecacatannya untuk merasa rendah diri dan rendah diri. Tetap libatkan anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keleluasaan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu terbukti dapat meningkatkan self-esteem atau keberhargaan diri terhadap dirinya. Untuk pengembangan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupan di masa mendatang. Yang ke-14, ciptakan dan doronglah anak hambatan visual proaktif dalam segala kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan untuk menerima. Memberi dalam hal ilmu pengetahuan ataupun pengalaman yang mereka miliki kepada orang lain. 15. Berikan dukungan, inspirasi, dan motivasi, dan apresiasilah capaian apapun yang mereka miliki, sehingga ia pun terpacu untuk maju dan sukses. Demikian tadi penjelasan saya mengenai pelayanan khusus bagi anak disabilitas netra. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.